Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik, anugerahnya selalu melimpah dalam hidup kita. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di ruang doa, yang ada di rumah masing-masing, mari bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk memuji menyembah Engkau. Pagi hari ini kami bersyukur untuk anugerah-Mu, hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu
selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuh.
di dalam surga, Tuhan Yesus, setelah kami memuji-muji Engkau Tuhan, dan setelah kami sudah meninggikan Engkau pada saat ini, pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur karena Engkau Allah kami yang beserta dengan kami ya Bapa. Dan pada saat ini juga kami mau naikkan doa kami ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini kondisi di sana sini yang menggetarkan hati. Terjadi peperangan, terjadi perebutan akan negara-negara yang ada. Tapi kami tahu ya Bapak, di tempat kami berada, keamanan yang Engkau sudah berikan, damai sejahtera yang sudah Engkau berikan, Engkau terus bersama dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berikan damai sejahtera untuk negara kami. Engkau yang menolong setiap pemimpin kami. Engkau sendiri akan menyertai Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan. Dan kiranya boleh mendatangkan kebaikan untuk kami semuanya. Berikan kami damai sejahtera untuk negara kami, kota-kota di Indonesia. Semua hidup tentram adanya. Tuhan Engkau sendiri yang akan campur tangan. Sehingga Engkau melalukan segala malapetaka yang ada. Dan Engkau memberkati dan Engkau menolong. Dan Engkau sendiri yang akan menyertai setiap kami di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan tolong dan Engkau sendiri yang memberkati apa yang kami kerjakan. Tuhan Engkau memberikan keberhasilan dan Engkau sendiri yang akan menyertainya. Kami serahkan juga Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan, untuk jemaat-jemaat yang ada, untuk pemimpin-pemimpin yang ada, untuk Bapak Gembala kami, Bapak Handoyo Lim juga Tuhan, dengan semua hamba-hamba Tuhan yang membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang memberkati. Kiranya Engkau juga menolong setiap jemaat yang ada. Tuhan Engkau menyertai kami semuanya yang sakit, yang saat ini terbaring, yang saat ini Tuhan dalam tak berdaya. Tangan Tuhan, Engkau yang menolong, Engkau yang menopang dan memberi kekuatan. Yang saat ini kekurangan, Tuhan Engkau yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Apapun juga kondisi kami Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau lalukan. Kami mohon berkat-Mu saja ya Bapak. Engkau sungguh luar biasa, kami serahkan Tuhan. Gereja kami, pemimpin kami, jemaat kami, semua di dalam tangan Tuhan. Semua pengurus Tuhan, semua wadah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu yang terlewatkan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sendiri yang menyertai kami untuk memasuki akan hari yang baru. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di mana Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tangan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur kita masih boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Berterima kasih pada Bapak Gembala karena sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita belajar Jehovah Jireh. Ya, kenapa hari ini saya mengangkat judul ini? Karena kita tahu bahwa dunia, keadaan ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mari percaya bahwa ketika kita tahu bahwa kita punya Jehovah Jireh, kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hidup, kita menyembah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, maka apapun yang terjadi di dunia, apapun yang sedang tidak baik-baik saja, kita akan terluput. Amin. Alkitab berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kananku, ada 10.000 di sebelah kiriku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Bapak Ibu, mari kita belajar dari Kejadian 22 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan.
Saya percaya bahwa tempat itu tidak sekedar dinamai saja, dan itu bukan hanya sebuah nama, tetapi sebetulnya adalah karakter Tuhan sendiri. Arti Jireh adalah Tuhan melihat dan menyediakan. Ini merupakan karakter daripada Tuhan sendiri. Tuhan itu Tuhan yang melihat. Dia lebih dahulu melihat apa yang sedang kita butuhkan daripada kita sendiri. Dia Tuhan yang lebih dulu tahu kebutuhan kita. Dan dia Tuhan yang bahkan sudah menyediakan, menyiapkan sebelum kita memintanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari satu perikop dari Kejadian 22 ini, kita tahu bahwa pada waktu itu Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak. Ketika Tuhan meminta Ishak dari Abraham, kita tahu bahwa Ishak adalah anak perjanjian. Abraham menanti janji Tuhan sedemikian lama sampai betul-betul tergenapi di dalam hidupnya. Ishak lahir di masa tua Abraham. Kita tahu bahwa Ishak dijanjikan sebagai masa depan, keturunan daripada Abraham. Kita tahu bahwa kalau misalkan tidak ada Ishak, mungkin janji Tuhan untuk Abraham menjadi bapak segala bangsa tidak bisa tergenapi. Tapi pagi itu Tuhan minta Ishak dari Abraham. Tuhan minta janji yang sudah digenapkan di dalam hidup Abraham, seolah-olah sepertinya mau diambil lagi. Sepertinya pagi itu Tuhan bilang, masa depanmu aku ambil Abraham. Semuanya pasti buram buat Abraham. Semuanya pasti sangat membingungkan. Hari itu seolah-olah Tuhan berkata, harapanmu di depan, segala sesuatu yang besar yang sudah aku berikan kepadamu, aku mau ambil lagi. Ketika Tuhan minta Ishak dari Abraham. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita merenungkan apa yang Tuhan sedang minta yang berharga dari hidup kita. Mungkin kenyamanankah? Mungkin kekayaankah? Mungkin keamanan dalam hidup kita? Apa yang Tuhan sedang minta? Apa yang Tuhan sedang ingin ambil, ingin raih, ingin cabut itu dari hidup kita? Mari kita merenungkan seperti apa yang terjadi pada Abraham hari itu. Abraham tidak menolak. Abraham melakukan dengan taat apapun yang diminta oleh Tuhan. Sekalipun dia tahu ini pengharapan, sekalipun dia tahu ini janji Tuhan sendiri, sekalipun dia tahu ini pemberian atau gift dari Tuhan sendiri di masa penantian yang lama, tapi dia memilih untuk taat. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan lebih daripada setiap berkat yang diberikan dalam hidupnya. Pagi hari ini saya mengajak kita semua merenungkan, apakah kita percaya kepada Tuhan lebih daripada berkat-Nya? Secara logika gak masuk akal Bapak Ibu. Apa yang diminta Tuhan kepada Abraham tentu tidak masuk akal. Kalaupun itu bukan anak perjanjian, kalaupun itu bukan pengharapan satu-satunya, kalaupun itu bukan masa depannya Abraham, masa ada anak yang diminta untuk dikorbankan? Tapi Abraham memilih percaya kepada Tuhan. Abraham memilih taat kepada Tuhan. Meskipun secara jiwa pasti itu menyakitkan. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau anak satu-satunya diminta Tuhan. Satu hari saya membaca sebuah artikel. Di artikel itu diceritakan seorang ibu, ya, dari point of view-nya seorang ibu ketika satu-satunya anak wanitanya izin untuk masuk ke biara.
Bapak Ibu, kalau di Katolik itu ada hidup selibat ya. Kalau orang mau melayani di gereja, orang mau sepenuh waktu, bukan seperti kami yang bisa menikah, punya anak, tetapi kalau di Katolik itu dia harus selibat. Nah, untuk masuk ke biara, karena saya dulu sekolah di sekolah Katolik, untuk masuk ke biara, ada biara tertentu yang betul-betul melepaskan diri dari keluarga. Jadi ada sekian puluh tahun tidak boleh dikunjungi keluarga, tidak boleh ketemu dengan siapapun. Mereka dikhususkan di satu ruangan itu ya, kalau saya bilang sih kayak penjara gitu ya. Tapi di satu tempat, di satu wilayah itu mereka nggak boleh ketemu siapa-siapa. Mereka betul-betul dimurnikan, dibimbing, diajar untuk betul-betul hanya melayani Tuhan saja. Nah, ibu ini berkata berat buat melepas anaknya untuk masuk ke biara yang secret, yang betul-betul tidak boleh ketemu siapapun. Tapi hari itu dia berkata, tapi aku percaya kalau Tuhan yang panggil, maka Tuhan juga yang akan membuat aku bisa melalui semuanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apa yang paling menyakitkan yang hari-hari ini sedang Tuhan bajak dalam hidup kita, bahkan sedang Tuhan cabut, sedang Tuhan ambil? Mungkin bukan karena dosa, mungkin bukan karena kesalahan kita, tapi mungkin karena memang Tuhan sedang mendidik, Tuhan sedang beracara dengan hidup kita. Mungkin ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Mungkin bahkan kita sedang ketakutan, sedang khawatir dengan apa yang terjadi ke depannya. Tapi mari tanya di hati kita sendiri, apakah kita percaya Tuhan lebih dari setiap berkat-berkat yang sudah kita terima? Apakah kita orang yang percaya Tuhan lebih daripada segala sesuatu yang kita takutkan? Bapak Ibu, untuk mengalami Jehovah Jireh seperti Abraham, untuk mengalami penyediaan Tuhan yang begitu luar biasa, ada yang harus kita lepaskan. Abraham melepaskan hatinya untuk anaknya. Tidak mudah loh Bapak Ibu. Saya seringkali berpikir, saya juga punya satu anak. Saya seringkali merenung, saya bilang, Tuhan, satu hari nanti kalau sampai terjadi antikris dan kita diizinkan mengalami, kalau anak disiksa di depan kita, kalau anak kita diambil, direnggut paksa di depan kita, aku bisa enggak Tuhan untuk tetap bertahan? Ketika anak saya umur 2-3 tahun, saya sering memikirkan tentang itu. Saya sering berkata, Tuhan, ya kita mintanya tidak terjadi, kita mintanya dilalukan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bisa enggak ya aku mengalami dan melepaskan anak ini? Sampai satu kali Bapak Ibu, saya mendengar khotbah dari seorang nabi dari India, Prophet Sadhu. Dia berkata, pas persis dengan apa yang saya pikirkan. Dia ngomong gini, relakan, kamu harus bisa melepaskan, karena anakmu itu tanggung jawabnya Tuhan. Ketika dia direnggut orang lain, dia disiksa di depanmu sekalipun, jiwamu harus berani melepaskan. Berat pasti, tidak mudah, tapi ada yang harus kita lepaskan. Abraham sudah mengalaminya. Dia merawat Ishak dari lahir sampai umur
Pada waktu itu diperkirakan sekitar 13 tahun. Itu tentu tidak mudah. Tentu rasa sayangnya sudah penuh tumpah ke dia, apalagi satu-satunya. Tapi ada yang harus dilepaskan. Ada yang harus berani diserahkan. Dan ada yang harus berani diletakkan. Tentu tidak mudah. Kalau kita bicara keuangan, ada mungkin rasa takut kita, rasa aman atau tidak aman kita, atau mungkin kontrol diri kita, sesuatu yang sedang kita pegang dengan erat, hak kita. Atau kalau kita bicara tentang kedudukan, atau kalau kita bicara tentang situasi-situasi hidup yang mungkin bukan masalah ekonomi, mungkin bukan masalah jabatan, tapi situasi-situasi hidup tertentu yang sedang menekan hidup kita hari ini, yang sedang Tuhan mau minta dari kita. Sesuatu yang mungkin buat kita ternyata lebih berharga, lebih penting daripada apapun di hidup ini. Kalau kita mau mengalami penyediaan Tuhan, Tuhan berkata, lepaskan, serahkan, bahkan letakkan. Bapak Ibu, dalam hal Abraham, anak kesayangannya yang diminta, saya yakin dan percaya hari itu yang paling berharga di dalam hidup Abraham bukan segala harta kekayaannya, bukan semua kambing dombanya, tapi tentu saja Ishak. Tapi kita tahu dia lepaskan Ishak, dia serahkan Ishak, dia letakkan di bawah mezbah Tuhan. Dia letakkan di atas mezbah. Dia enggak gentar, enggak iya apa enggak ya, iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Enggak. Dia betul-betul berikan. Dia betul-betul letakkan. Kita harus berani meletakkan yang paling berharga dulu. Bukan tunggu atau melihat jawabannya Tuhan dulu. Bapak Ibu, dari kita dulu yang aksi, dari kita dulu yang taat sama Tuhan, dari kita dulu yang berani melakukan, berani bayar harga, berani memberikan semua yang paling penting dalam hidup kita dulu. Sekalipun kita nggak lihat ada jawaban, sekalipun kita nggak lihat ada solusi. Pada waktu Abraham meletakkan Ishak di atas mezbah, pada waktu hati Abraham melepaskan Ishak untuk dikorbankan, pada waktu Abraham menyerahkan Ishak ke tangan Tuhan, dia belum melihat domba, dia belum melihat penyediaan Tuhan, tapi dia melakukannya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti tepat pada waktunya, bahwa Tuhan pasti menyediakan di saat yang tepat. Dan benar, tepat saat pisau sedang terangkat, dia sudah sangat siap untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Tuhan menghentikan Abraham, dan hari itu, saat itu baru Abraham melihat ada domba yang disediakan. Percayalah, kita punya Tuhan yang tepat waktu. Bapak Ibu, ada seorang misionaris yang bernama Josh Muller. Dia adalah seorang pelayan Tuhan yang membangun panti asuhan, tapi dia tidak pernah minta uang. Dia punya komitmen tidak bergantung kepada manusia. Dia mau tetap berdoa kepada Tuhan. Satu pagi di panti asuhan ini tidak ada makanan. Anak-anak sudah siap makan. Mereka sudah bawa piringnya masing-masing, tapi tidak ada satu makanan pun pagi hari itu. Muller mengajak anak-anak untuk berdoa. Dengan piring kosong di depannya, mereka berdoa. Dan ajaib, tiba-tiba
tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu panti asuhan. Ada tukang roti yang datang. Dia berkata, aku semalam gelisah, aku tidak bisa tidur. Aku digerakkan untuk memberikan roti ini. Dan tidak lama kemudian ada orang mengetuk lagi pintu panti asuhan. Ada penjual susu yang datang. Dia berkata kepada Muller, Pak, gerobakku rusak. Aku tidak bisa jualan susu pagi ini. Tapi susu ini harus dibagikan. Dan aku bagikan ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari itu anak-anak makan roti dan minum susu yang disediakan oleh Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita bahkan sebelum kita minta. Tuhan menyediakan. Sekalipun kayaknya di limit terakhir, belum lihat jawaban, belum ada awan sebesar telapak tangan, kita belum tahu bagaimana kita harus melangkah. Tapi ketika kita berdoa sama Tuhan, percaya di saat yang tepat, di limit paling akhir, Tuhan menyediakan. Bahkan Tuhan pakai cara yang tidak kita duga. Apa yang dialami oleh Charles Muller ini, mungkin kita pernah mengalaminya Bapak Ibu. Mungkin kita pernah ada di titik-titik di mana limit terakhir, sudah sampai finish Tuhan, tapi kok kayaknya tidak ada jawaban. Tapi toh kita melewatinya juga. Mungkin tidak seperti yang Muller, jawabannya tiba-tiba makanan datang karena anak-anak lapar. Tapi ketika kita bisa melalui masalah demi masalah, ketika kita bisa melewati tahap demi tahap, proses demi proses, kalau kita lihat ke belakang, kalau kita tengok lagi ke belakang, kita tahu Tuhan sudah membawa kita melewatinya. Itu artinya Tuhan menyediakan jawabannya bagi kita. Bapak Ibu, kalau saya mengingat masa kecil kami dulu, saya 5 bersaudara. Papa saya tidak selalu kerja, mama tidak bekerja, mama di rumah. Papa nggak selalu kerja. Jadi kami kadang-kadang setiap hari nggak tahu apa yang harus kami makan. Tapi sampai segede ini Bapak Ibu, saya bersaksi, saya tidak pernah kelaparan. Saya tidak pernah sehari pun tidak makan. Saya percaya karena Jehovah Jireh, karena Tuhan yang menyediakan. Kami berlima semua tumbuh, gak ada yang busung lapar ya, gak ada yang kekurangan gizi. Kami semua tumbuh dengan sehat hari ini, sampai hari ini. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Kejadian 22 ayat 4 tadi dikatakan, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Gunung bicara bagaimana respon hati kita untuk taat, dan penyediaan Tuhan adalah hasil daripada ketaatan kita. Apa yang perlu kita letakkan hari-hari ini? Apa yang sedang kita khawatirkan, yang sedang kita pegang erat di dalam pikiran kita? Apakah kita bergantung hanya pada apa yang tampak nyata? Apakah kita sedang khawatir dengan kondisi hari-hari ini? Perang sedang terus berkumandang. Bapak Ibu, saya punya satu grup alumni sekolah. Beberapa kali sudah saya sampaikan. Nah, di grup ini beberapa orang sedang terus mengeluh setiap hari. Dia bilang, aduh kerjaan sepi, aduh kisah sok biaya, aduh gini perang tidak berhenti-berhenti, ini akan semakin naik dan sebagainya. Dunia mungkin penuh dengan kekhawatiran. Dunia penuh dengan rasa takut. Mungkin kita hanya bergantung hari-hari ini pada penghasilan, pada pendapatan yang terlihat saja. Tapi percaya Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini tidak kebetulan lewat. Percaya setiap kali kita dengar firman, itu bukan sekedar saja, tapi Tuhan sedang berbicara dengan hati kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Atau sebetulnya hari-hari ini kita sedang bergantung pada pendapatan kita?
Hari-hari ini kita sedang bergantung pada situasi-situasi tertentu di dalam hidup kita. Kita sedang bergantung pada kenyamanan kita. Firman Tuhan jelas berkata bahwa di atas gunung Tuhan akan disediakan. Oleh sebab itu, mari percaya meskipun kita nggak lihat jawaban. Mari kita belajar untuk taat meskipun kita nggak ngerti kenapa kita harus melakukan itu. Dan mari kita belajar untuk berserah total. Sekalipun kita nggak tahu Tuhan akan menolong kita seperti apa. Saat kita meletakkan yang paling kita pegang dengan erat, Tuhan menyatakan apa yang sudah kita sediakan, yang Dia sediakan. Kalau kita tidak pernah letakkan apa yang paling kita pegang, kalau kita nggak pernah letakkan karena kita merasa itu paling berharga di dalam hidup kita, kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan beracara. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Saat kita berani meletakkan, Dia Tuhan yang akan menunjukkan penyediaannya. Jehovah Jireh bukan sekedar nama, ini karakter Tuhan. Yang namanya karakter itu melekat erat dengan diri seseorang. Betul Bapak Ibu? Wah, dia karakternya memang galak gitu ya. Wah, dia karakternya memang murah hati. Itu karakter yang melekat. Jehovah Jireh itu karakter Tuhan, bukan sekedar nama. Dia Tuhan yang nyata, Dia Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang menyediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, dunia tidak bisa menjamin apapun dalam hidup kita. Apa yang kita punya hari ini, apa yang kita terima hari ini, dalam sekejap mata bisa hilang. Tapi Tuhan, Dia menjamin bahwa Dia Jehovah Jireh dalam hidup kita, bahwa Dia Tuhan yang menyediakannya bagi kita. Saya ingin tutup dengan satu cerita. Saya punya seorang teman, dulu punya pabrik sepatu yang sangat besar. Sampai di satu titik, tiba-tiba pabriknya terbakar, habis semuanya. Dalam sekejap mata, dalam semalam, habis semuanya. Ada beberapa uang di bank yang dia punya. Dia tarik semua, dia coba bangun lagi, tapi tidak bisa sebesar yang awal. Saat ini dia hanya seperti pengrajin sepatu. Sampai akhirnya dia menyerah, dia tidak bisa kembangkan lagi. Dia kerja ikut orang Bapak Ibu, jadi marketing di satu perusahaan. Tapi dia berkata, hidupku tetap damai sejahtera, sekalipun uangku, ujianku tidak sebanyak dulu. Karena aku tahu segalanya Tuhan yang atur. Hari ini apakah kita berani meletakkan yang paling berharga, yang paling nyaman dalam hidup kita? Apakah kita berani percaya, menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kita? Apakah kita berani melepaskan emosi, jiwa kita, ikatan kita kepada apapun yang dunia tawarkan, dan memilih untuk taat kepada Tuhan? Apakah kita percaya kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu yang kita genggam? Mari merenungkan dan mari percaya kalau kita adalah orang yang berani meletakkan, Dia Tuhan yang akan menunjukkan penyediaannya. Dia Tuhan yang Jehovah Jireh dalam hidup kita. Haleluya, mari datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan mengasihi semua anak-anak-Mu dan membawa kami terus naik dan terus naik. Memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Tuhan beritahukan semuanya, khususnya hamba-Mu Ibu Sylvia sudah sampaikan firman, pakai untuk alat-Mu menjadi hamba-Mu yang setia dan melakukan rencana Tuhan.
Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini dalam tuntunan Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi semua anak-anak-Mu, memberkati hidup kami berlimpah-limpah, membuat kami menemukan pertolongan Tuhan di tengah-tengah hari-hari ini. Immanuel, Tuhan beserta. Terima kasih Bapa. Kami masuki hari ini dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.